Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini, saya akan memberikan beberapa latihan soal tentang persiapan PPPK tahun 2021. Di video kali ini ada 10 latihan soal tentang kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Kita simak bersama yuk. Soal pertama, tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah E, yaitu saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Soal kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dibangun secara mandiri dan aktif oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan implikasi dari teori A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Sibernetik, dan E. Gestalt. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah poin C, yaitu konstruktivistik. Soal ketiga, Pak Amir menyusun instrumen sesuai dengan tahapan pengembangannya. Dalam prosesnya, terdapat beberapa soal yang membutuhkan perbaikan. Perbaikan soal yang akan dilakukan harus berdasarkan A. Kisi-kisi, B. Pedoman penskoran, C. Hasil analisis, D. Kompetensi yang diujikan, E. Tujuan tes. Untuk jawaban soal nomor 3 adalah poin C, yaitu hasil analisis. Soal keempat, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, D. Penilaian diri. Maka jawabannya adalah poin A. Penilaian kerja. Soal kelima, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis yang bermakna A. Melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. C. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. D. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. E. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi, lisan, tertulis, dan gambar nyata. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah poin B, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Soal selanjutnya, soal ke-6, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya.
Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar atau salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah poin E. Jawaban bebas. Soal ketujuh, unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah A. Waktu yang berlangsung, B. Waktu berlalu, C. Waktu tak terhingga, D. Waktu yang lalu, E. Waktu tertentu. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah poin D. Waktu yang lalu. Soal ke-8, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk A. Berpikir, B. Interaksi, C. Mengadaptasi keadaan, D. Berkarya, E. Berkomunikasi. Maka jawaban untuk nomor 8 adalah A. Berpikir. Soal ke-9, hakikat sejarah adalah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah adalah mengenai A. Kesenjangan waktu, B. Keontentikan sumber C. Objektivitas dan subjektivitas sejarah, D. Kelangkaan sumber sejarah, E. Kehandalan metode dan teknik penelitiannya. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah C. Objektivitas dan subjektivitas sejarah. Soal terakhir untuk kita belajar bersama, soal ke-10, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif merupakan kompetensi kerjasama pada level A. 1, B. Level 2, C. Level 3, D. Level 4, E. Level 5. Maka jawaban untuk soal ke-10 adalah B. Level 2. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Perbanyaklah latihan soal-soal dengan semaksimal mungkin, sehingga membuahkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.